kita tentunya akan mendukung kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah, terutama di produk emas. Karena kita melihat untuk secara garis besarnya banyak untuk efek multiplier yang positif yang memang terhadap untuk dampaknya pada perekonomian Indonesia. Nah, terkhusus untuk di harta dinata abadi, sebenarnya kita merupakan salah satu pelaku industri yang diuntungkan dengan adanya kebijakan ini. Karena kita adalah salah satu pemain itu yang paling terintegrasi itu hingga di hilir. Karena kita sekarang sudah memiliki untuk fasilitas pemurnian emas, kemudian fasilitas produksi perhiasan emas dan juga emas batangan yang ada di Indonesia, hingga ke jaringan distribusinya. Jadi dari sisi harta dinata abadi, kami siap menjadi partner dari pemerintah di dalam menyukseskan untuk program pemerintah terkait dengan hilirisasi, terutama di value chain kita bicara di komoditas emas. Oke, baik. Nah, tadi artinya menyambut baik begitu ya wacana ini, tapi mungkin bisa digambarkan secara rinci begitu ya kepada pemirsa CNBC Indonesia begitu dengan adanya program hilirisasi yang dilakukan untuk emas sendiri begitu di dalam negeri, kemudian efeknya kepada para pelaku industri di sektor hilir sendiri, apa perbedaan utamanya begitu? Oke, mungkin secara teknisnya, tadi kita baru berbicarakan dari sisi untuk visi besarnya. Kalau sisi teknisnya memang secara pelaku industri sekarang ini masih menunggu wait and see detail kebijakan yang akan diambil terkait dengan pelarangan ekspor ini sampai ke produk kita bicara turunan emasnya itu sampai yang mana. Karena kalau kita perhatikan sekarang rata-rata untuk produk hasil turunan ini yang diekspor itu sudah berkadar 24 karat atau berkadar 99,99%. Apabila memang pelarangan ekspor emas ini hingga sampai ke produk kita bicara itu adalah emas batangan, artinya kami menghimbau dari sisi pemerintah pun juga harus bisa mempertimbangkan sisi negatifnya. Karena sisi negatifnya yang akan dirasakan pertama kali itu adalah dari sisi upstream, yaitu di penambang emas sendiri. Karena ada potensi kita lihat yang pertama ketika memang larangan ekspor ini terjadi, artinya penambang berbasis ekspor utama itu ada kemungkinan untuk menurunkan tingkat produksi. Yang pada akhirnya kontraproduktif. Karena apa? Pendapatan pajak dari sektor pertambangan emas ini bisa menurun. Nah, kami dari untuk pelaku industri tentunya mengharapkan sebenarnya dari sisi pemerintah ini bisa merangkul seluruh stakeholder yang ada di dalam value chain emas. Tidak hanya dari sisi penambang, tetapi juga pemain di hilir, termasuk di harta dinata, untuk dapat duduk bersama. Nantinya sehingga kebijakan yang dihasilkan ini bisa inline dengan apa yang menjadi visi dari pemerintah terkait dengan hilirisasi, tetapi juga tetap mengakomodir kepentingan dari pelaku bisnis yang kita lihat bisa win-win solution. Oke, artinya wacana ini ketika direalisasikan, ketika diimplementasikan ini juga sesuai begitu ya dengan kebutuhan ataupun juga dengan apa yang saat ini juga sudah dilakukan oleh para pelaku usaha di sektor hilir ya, Mas Rendra ya. Tapi kalau kita lihat juga di satu sisi tadi Anda point out salah satu isu utama adalah terkait dengan penyerapan. Nah, dari sisi penyerapan sendiri begitu dengan skema yang ada, jika belum diotak-atik begitu ya dengan pemerintah begitu, apakah penyerapannya sebetulnya sudah cukup di dalam negeri? Nah, ini yang merupakan suatu hal yang menarik, pertanyaan yang bagus. Karena yang pertama, kita harus mengacu kepada data terlebih dahulu. Berdasarkan data dari World Gold Council, ini data yang valid ya, yang reliable dipakai untuk seluruh pelaku industri yang di internasional. Tingkat produksi emas yang ada di Indonesia, dari untuk penambang yang ada di Indonesia, itu mencapai 117 ton pada tahun 2021. Sedangkan kalau kita lihat tingkat konsumsi penyerapan di domestik sendiri, itu sekitar 49 ton. Let's assume bahwa di tahun 2023 tingkat produksi itu tetap stagnan, yaitu di angka 117 ton, tetapi di sisi permintaan domestik itu meningkat secara moderat 5% dari 49 ton menjadi 52 ton. Artinya secara hitungan data ada potensi oversupply, itu sebesar 67 ton. Yang harus dipikirkan juga bagaimana penyerapannya yang ada kita lihat di domestik. Ini menjadi kunci sebenarnya kalau kita lihat terkait dengan kebijakan yang nantinya akan diambil. Oke, berarti masih ada sekitar 6 ton begitu tadi. 67 ton. 67 ton begitu tadi Anda katakan juga masih belum tahu nih kira-kira penyerapannya akan kemana begitu ya. Nah, sehingga menurut Anda apa yang ada di pikiran Anda begitu ketika 67 ribu ton ini sendiri juga harus diserap di dalam negeri begitu. Artinya ada sesuatu yang mungkin perlu dibangun lagi di ekosistem hilirnya begitu. Apa yang perlu dilakukan? Nah, inilah yang nantinya akan inline dengan tema kita pada hari ini, yaitu bagaimana nantinya kita juga pelaku industri menunggu teknisnya ini terkait dengan untuk pembentukan bullion bank. Karena sebenarnya idea terkait dengan pembentukan bullion bank ini bisa salah satu menjadi solusi untuk penyerapan emas di domestik. Karena apa? Karena pemerintah juga bisa mempertimbangkan tren yang terjadi untuk secara global saat ini. Karena tren secara global saat ini yang terjadi itu hampir terjadi pembelian emas batangan atau emas fisik
secara global oleh bank sentral hampir di seluruh dunia. Iya. Ini tertinggi sejak 1967, yaitu pembeliannya itu sebesar 400 ton. Iya. Dan juga kalau diperhatikan sejak November, Desember tahun 2022, salah satu negara yang paling aktif itu mengakumulasi pembelian emas fisik, itulah China, dengan pembelian lebih dari 30 ton. Dan di Januari 2023 kemarin, itu penambahan 10 ton lagi. Nah, sedangkan kalau kita lihat case-nya di Indonesia gimana? Case-nya di Indonesia tadi datanya bagus. Indonesia ini sebenarnya sebagai produsen ke-8 terbesar yang ada di dunia, yaitu Tapi dengan cadangan untuk 117 ton. Tapi cadangan devisa kita baru untuk sekitar 70-an ton. Yang artinya sebenarnya nantinya apabila wacana dari untuk bullion bank ini bisa terjadi, ke depan order taker untuk yang oversupply yang ada di Indonesia, ini nantinya bisa menjadi bagian yang dibeli oleh Bank Sentral Indonesia. Yang pertama terkait dengan cadangan devisa. Yang kedua pun juga tidak hanya bank sentral, tetapi juga bank nasional. Kenapa? Karena kalau kita cermati juga dari perkembangan peraturan ya, salah satu untuk regulation yang internasional itu adalah Basel III, emas fisik itu sudah termasuk di dalam untuk aset tier pertama. Yang secara kita lihat kualitas asetnya itu aman dan juga liquid, itu setara dengan untuk US dollar dan juga currency mata uang yang lain. Yang dimana sebenarnya apabila ini bisa di-inline-kan, artinya dari sisi perhitungan modal perbankan pun juga itu salah satunya bisa menggunakan untuk emas fisik. Nah, apabila memang ini bisa dilakukan, tentunya akan ada sumber permintaan baru untuk emas fisik yang ada di lokal, terutama didorong oleh adanya permintaan dari institusi, especially dari untuk Bank Indonesia dan juga untuk Bank Nasional. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan bullion bank, begitu ya, kita ketahui juga bahwa ini adalah wacana yang sudah lama ada di Indonesia, ingin dibangun bullion bank, tapi kita juga mungkin masih terkendala dengan beberapa hal dari seperti apa upaya pembentukannya sendiri, regulasinya, apalagi juga kita ketahui bahwa bullion bank terdekat adalah ada di Singapura. Tentu ini juga akan menjadi suatu pertanyaan seperti apa nanti head-to-head kompetisinya begitu ya di satu sisi juga. Nah, tapi mungkin fokus kepada dari para pelaku industri di sektor hilir, khususnya adalah emas, begitu terkait dengan kebutuhan atau pentingnya adanya bullion bank di Indonesia seperti apa? Tentunya kalau kita melihat kebutuhan dari bullion bank ya, ini nantinya akan inline. Dengan untuk salah satunya itu adalah financing. Financing dari untuk industri yang ada di dalam value chain, kita lihat untuk emas yang di Indonesia. Karena selama ini pun juga hingga pelaku hingga ke hilir, sebenarnya itu akses penetrasi kalau kita bicara dari untuk pinjaman perbankan dan lain, ini belum benar-benar begitu familiar terhadap untuk industri yang ada di emas. Oleh karena itu dengan adanya bullion bank kita harapkan ini pun juga nantinya bisa mendorong untuk nantinya pengembangan dari untuk value chain dari ekosistem emas yang Indonesia ini akan jauh lebih baik. Yang ujung-ujungnya pun juga ini akan berdampak positif kepada penerimaan negara, terutama untuk dari sektor tidak hanya penambang tetapi juga seluruh ekosistem value chain yang ada di industri emas di Indonesia.